Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan selalu sehat. Sudah siap untuk belajar hari ini? Saya yakin semua sudah siap untuk belajar. Materi kali ini tidak terlalu berat seperti materi-materi yang sebelumnya, karena materi ini adalah materi terakhir di kelas 11 sebelum kalian naik ke kelas 12. Pelajaran ini sangat pas karena sebelum naik kelas kalian bisa memikirkan apa cita-cita kalian, apa yang ingin kalian lakukan nanti ketika sudah lulus. Kalian bisa fokus belajar dan meraih mimpi, yaitu materi karir dalam sosiologi. Nah, yang pertama itu di sini ada kompetensi inti, dasar, dan tujuan pembelajaran. Agar kita mengetahui apa sebenarnya yang ingin kita capai, dan tujuannya itu adalah kalian nanti dapat menganalisis apa saja sih karir dalam sosiologi itu dan dapat menjelaskan materi ini. Nah, yang pertama itu adalah karir. Definisi dari karir. Karir adalah urutan status, jenjang, dan pengalaman pekerjaan, jabatan, posisi dalam suatu perusahaan, organisasi, atau dimanapun kalian bekerja nanti yang sangat menuntut tanggung jawab dan kemampuan kerja. Ya, lebih simpelnya lagi, lebih sederhananya lagi, karir itu ya pekerjaan kalian nanti itu apa gitu. Nah, karir dalam sosiologi, apa yang dilakukan oleh sosiolog, apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan oleh sosiolog? Nah, kita pelajari kali ini. Dosen dan guru, tentu saja ya, yang mempelajari sosiologi bisa menjadi dosen, bisa menjadi guru. Kalau sosiologi itu nanti kalian dapat mengajar di SMP, mengajar IPS, dan nanti kalau misalnya kalian ingin mengajar di SMA, kalian dapat mengajar tentu saja pelajaran sosiologi. Nah, kemudian menjadi pegawai negeri, kalian bisa menjadi pegawai negeri di semua bidang, di bidang Komnas HAM, perlindungan anak, sosial, apapun itu kalian bisa mendaftar. Kemudian penelitian dan pelaksana riset. Nah, kalian sejak SMA sudah diajarkan bagaimana cara meneliti. Baru saja kemarin kan diajarkan bagaimana cara meneliti, mengambil data, wawancara. Nah, kalian bisa pergunakan itu, terapkan itu ketika nanti kalian bekerja di suatu perusahaan untuk penelitian sebagai pelaksana riset. Misalnya kalian bekerja di bidang kesehatan, sosiologi bisa bekerja di bidang kesehatan, yaitu sebagai pelaksana riset. Nanti kalian bisa menyebar kuesioner ke pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian kalian gitu. Kemudian bidang pembuatan piranti lunak komputer. Nah, kenapa kok bisa sih sosiologi bekerja di situ? Membuat piranti lunak komputer, misalnya games. Masyarakat sekarang, apalagi yang muda-muda nih, sangat suka dengan games. Misalnya PUBG, terus apalagi games Mobile Legend. Nah, itu juga dibuat dengan bantuan sosiolog, karena di situ kita menganalisis dan meneliti apa sih sebenarnya yang sedang disukai oleh orang-orang, agar games yang dikeluarkan itu dapat disukai orang-orang, diunduh, dimainkan oleh banyak orang, sehingga membuat penghasilan besar gitu, sehingga membuat games itu menjadi games yang booming, ya kan, seperti Mobile Legend, PUBG itu kan menjadi games yang sangat booming. Kemudian di bidang kesehatan seperti yang tadi, peneliti atau pelaksana riset, atau kalian bisa saja di bidang kesehatan menjadi administrasinya,
atau kalian bisa menjadi manajemennya gitu. Konsultan, ya kenapa konsultan? Seperti konsultan itu kan memberi nasihat-nasihat ya, apa yang harus dilakukan, sebaiknya ini jangan, itu jangan. Nah, ini juga sosiolog sangat bisa, karena kembali lagi kita itu dapat menganalisis, kita dapat membaca masyarakat itu seperti apa. Nah, insinyur menjadi sebutkan pekerjaan lain yang mungkin dilakukan oleh sosiolog. Kayak kalau kalian bisa nanti kirimkan ke ibu. Kenapa sosiolog bisa bekerja di semua bidang? Ada yang bisa jawab? Studi sosiologi bisa membantu untuk memahami karir dengan wawasan yang luas, karena sosiologi itu lingkupnya sangat luas. Apapun dibahas oleh sosiolog. Masyarakat, fokus sosiologi adalah tentang kehidupan kelompok ras manusia dan hasil interaksi sosial dari kehidupan kelompok. Nah, masyarakat itu sangat dinamis, tidak diam, selalu berinteraksi, selalu terjadi masalah. Nah, disinilah sosiolog dapat mengambil apa dia disebutnya, nah di sini sosiolog dapat mengambil peran, dapat berpartisipasi dalam bidang tersebut. Nah, sosiolog bisa mempelajari masyarakat secara ilmiah, bukan menerka-nerka, bukan mengarang-arang, bukan juga meramal apa nih yang akan terjadi di masa depan, bukan seperti itu. Tapi sosiolog itu mau mempelajari masyarakat secara ilmiah, secara penelitian, teorinya bagaimana, dianalisis. Nah, makanya disebut mempelajari masyarakat secara ilmiah. Sosiologi dapat bersifat murni dan terapan. Bersifat murni, kita mempelajari teori-teori yang ada di dalam sosiologi. Misalnya apa? Konflik, struktural fungsional. Nah, kita dapat menerapkan apa yang telah kita pelajari, teori-teori tersebut dalam sosiologi terapan, dipraktikkan gitu di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pekerjaan kita. Kita sudah mempelajari teori konflik nih. Ternyata kita juga sudah mempelajari bagaimana cara meneliti. Nah, itu dapat digabungkan. Kita melakukan suatu penelitian, kemudian dianalisislah dengan teori konflik tersebut. Nah, sebenarnya apa yang terjadi di masyarakat dan bagaimana penyelesaiannya. Jadi di semua bidang, mau bidang kesehatan, teknologi, sosial, apalagi kalian itu bisa bekerja di semua bidang. Tuh, kalian dapat berkarir di semua bidang. Jadi jangan takut untuk belajar sosiologi, malah sosiologi adalah ilmu masa depan. Manusia tidak akan pernah ada habisnya interaksi dan masalahnya gitu. Makanya kalian dapat mengambil peran di situ. Nah, kemudian di sini ada contoh dari sosiolog terapan bernama Stanley Capella. Dia seorang magister ya dari Fordham University. Di situ dia mengevaluasi program anak-anak. Nah, di sini nih sosiologi dapat berperan. Dia menemukan adanya masalah, kemudian dia menyelesaikan masalah tersebut. Memang kita tidak belajar cara mengadopsi anak ya, tapi di sini ada suatu masalah. Mengapa adopsi anak itu memerlukan waktu yang sangat lama, padahal orang tua itu banyak yang ingin melakukan adopsi. Nah, ternyata di sini setelah Stanley Capella ini melakukan riset, analisis, ternyata berkas-berkas surat itu terhambat saat diproses melalui sistem dan menyarankan cara-cara memperbaiki aliran surat tersebut. Nah, di sini sudah terbukti bahwa sosiolog itu memang akan menemukan masalah ini akan nanti bisa diselesaikan dengan cara-cara sosiologi gitu, dengan berbagai analisis sehingga masalah itu dapat selesai. Ini ada soal evaluasi nanti akan ibu berikan. Oke. Nah, ini ada tugas sosiodrama. Kalian belum pernah kan memainkan sosiodrama? Nah, di sini ibu memberikan
Tugas sosiodrama dengan sinopsis pemerintah sedang ingin membangun mal di kawasan padat penduduk di Rawamangun. Pembangunan tersebut mengharuskan adanya penggusuran rumah dan pasar tradisional dikarenakan banyak pro dan kontra terhadap adanya pembangunan mal tersebut. Sehingga pemerintah meminta peneliti untuk mengkaji apa yang menyebabkan pro dan kontra tersebut serta meminta konsultan untuk memberikan saran terkait pembangunan tersebut. Jadi kalian tahu kan harus ada tokoh siapa saja di sini. Oke, ini untuk penilaian harian kalian. Kemudian ibu ingin bertanya, apa cita-cita kalian? Ya mungkin banyak dari kalian yang ingin menjadi guru, tentara, bekerja di kementerian, menjadi pegawai negeri, atau bekerja di bidang kesehatan, bekerja sebagai peneliti, arsitek, atau apapun itu. Kalian dapat menerapkan ilmu yang kalian dapat saat ini. Ilmu sosiologi yang kalian dapat saat ini sangat dapat untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari kalian. Nah, sekarang tuh kalian sudah bisa menjawabkan apa saja sih yang dapat dilakukan oleh sosiolog, apa aja karir yang bisa kalian geluti nanti ketika sudah lulus. Kemudian di sini ada motivasi. Jangan biarkan siapapun mengatakan kau tidak bisa melakukan sesuatu. Kau bermimpi, kau harus menjaganya. Jika menginginkan sesuatu, raihlah. Chris Gardner, The Pursuit of Happiness. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.